Ya malam. Ya malam. Request SRP naik, nggak usah takut teman-teman. Ini masih pada bingung ini. Karena marketnya volatile ya. Tapi nanti saya akan bahas. Sabar dulu ya. Yang sudah BTC down, teman-teman ya tap-tap layarnya yuk. Oke, aku belum share ke grup ya. Ya, yang masuk ke Telegram kita gratis, grup Telegram, tapi dibantu subscribe untuk video YouTube kita yang Iwan Crypto yang ada di itu, ada itu ya, dibantu subscribe ya. Tak sambil gaya kopi seko ya, oke. Ben mantap gitu ya. Jadi iya, subscribe aja Iwan Crypto YouTube-nya. Terus teman-teman itu aja inbox saya di Telegram, kalau enggak bisa ya di TikTok boleh. Inbox saya atau Elite Global. Ada enggak Bro Elite Global nih? Bro Elite ada enggak? Kalau ada Bro Elite Global nanti ya itu aja. Main forex sekarang udah lama enggak buka TikTok Om. Oh gitu. Main ke forex ya Om. Oh enggak, ini golden ini cuman itu tok. Saya cuman intermezzo aja. Ini kalau teman-teman perhatikan ini saya cuman bahasnya cuman goldennya aja. Saya enggak bahas forex. Tapi ini secara momentum seperti ini caranya. Jadi golden itu minimal bisa menjadikan satu gambaran untuk BTC hampir mirip candlenya. Hampir mirip. Jadi ini targetnya kalau untuk golden nanti ada yang tanya tadi ya juga Andi itu. Enggak tahu nyampe apa enggak itu, tapi sudah sampai 1949. Enggak ada 1950. Nanti siapa ya yang di Telegram tanya itu. Kurang satu biji gitu ya. Tapi sudah harusnya take profit itu ya. Masih tidur dia. Mau masuk grup. Ya kalau mau masuk grup itu aja subscribe dulu Iwan Crypto. YouTube saya Iwan Crypto, jangan lupa share sama like ya. Nanti screenshotin, nanti bisa ke Bro Elite Global itu, atau enggak ke saya inbox aja, nanti tak masukin. Masih bisa naik. Kalau menurut saya BTC naik gitu ya. Enggak usah takut, enggak usah galau. Di sini nanti teman-teman nanti saya jelasin gitu ya. Mesti market tadi sempat goncang itu tadi barusan, makanya santai aja, masih jauh, masih harusnya 28.450 harusnya kesentuh. Moga-moga aja terjadi ya. Nanti saya jelasin kenapa kok ada kenaikan. Ini untuk BTC dominan ada perlawanan ya, gitu ya. Terus untuk golden harusnya sudah TP ya, tadi ya 1949 goldennya sudah take profit. Itu habis ini akan potensinya akan tumbang, paling ada pun perlawanan besok satu kali masih ada mungkin satu candle, tergantung dia posisinya. Kalau dia turun ke bawah berarti dia akan candlenya kan tidak lebih dari ini, takutnya itu. Tapi kalau dia posisinya close-nya nanti di area sekitar 1945 bisa jadi dia akan mukul dulu di area 1955 ya, untuk golden seperti itu. Itu terus untuk BTC kenapa kok enggak usah takut. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, ini saya akan kasih RSE-nya ya. Ini penting ini. Mungkin teman-teman tidak. Nah, saya akan tambahi RSE-nya. Jadi minimal bisa menjadi itu. Pakainya RSE tapi yang itu stochastic. Saya pakainya stochastic ya, yang stochastic. Ya, yang ini stochastic. Untuk bisa mencari RSE-nya untuk time frame bisa 4 jam, bisa 1 hari, bisa itu 1 jam.
Nanti dari situ minimal teman-teman punya gambaran. Untuk BTC-nya belum terlalu naik ya, belum terlalu, satu harinya belum full. Harusnya ini kan kalau dia mau full dia naik di atas ini. Jadi masih ada, menurut saya masih ada satu kali momentum yang perlu akan ini, karena yang kuning ini masih itu harusnya masih bisa. Sama saya melihat candle. Jadi teman-teman kalau perhatikan candle ini kan dari time frame satu hari, ini polanya ini terbalik. Kalau dia mau turun, itu ekor dibuat dari atas, bukan dari bawah. Itu hal paling dasar yang teman-teman bisa perhatikan dalam time frame satu hari. Candle itu karakteristiknya dilihat dari bentukannya. Kalau bentukannya model gini, ini malah banyak narik ke atas. Karena dia pukul dari start dari bawah. Gitu ya. Start dari bawah didukung oleh RSI. Makanya RSI itu juga menjadi satu kondisi yang teman-teman juga bisa buat satu acuan. Apakah ketika ini apa betul enggak toh candle ini benar enggak? Dia itu berdiri itu betul enggak? Gitu. Kalau teman-teman sudah terasa janggal, ya berarti memang dia akan narik. Gitu ya. Terus di time frame 4 jam. Time frame 4 jam dia ZB masih satarian ini bisa narik ke atas nih. Kalau menurut saya sudah cukup. Menurut time frame 1 jamnya gimana? Oh, masih jauh juga ya. Ya udah lihat aja karena potensinya untuk ke atas lagi masih ada. Jadi jangan tergesa-gesa. Yang penting yang dibeli apa? Kalau saya secara pribadi kemarin kan 28.000 saya sudah cicil kembali BTC Down saya. Jadi BTC Up sudah saya take profit margin semua. Kemarin karena kan nyentuh, saya itu bisanya jual di 28.000, enggak dapat yang 28, pas 28 enggak ke Uber. Jadi pas 28.000 atau kurang sedikit itu saya langsung jual semua yang BTC Up kemarin. Saya sudah cicil lagi BTC Down ya. 30% dari penjualan BTC Up, tapi saya masih tunggu lagi untuk BTC Down saya. Nanti saya belinya lagi di 0,776 sama 0,79. Saya sudah entry beli untuk BTC Down di sana gitu. Jadi nanti kalau BTC Down-nya di 0,076 sama 0,79 saya sudah margin juga. Mau ke MA99 kemungkinan nutol aja berapa ya, kira-kira ke 28 harusnya, kira-kira ke 28.000 sampai 28.400-an. Ini 28.500 ini. Kalau nanti kan tembusannya di sini. Tapi biasanya jarang terjadi ya. Kalau seandainya mbok tungguin di sini gitu ya. Nanti itu sama mereka itu ya dikurangi. Kenaikannya itu tidak sampai tepat di situ. Kasih space saja. Ini kalau lihat di sini itu adalah 28.400. Tidak usah terlalu muluk-muluk 28.400. 28.450, 28.390 aja udah oke sekali. Jadi teman-teman kalau 28.000 itu BTC Down sudah mulai dicicil terus. Teng gitu. Cicil aja terus kalau saya gitu. Ke 26.300 tutup gap dulu. Kalau ke 26.300 ya berarti sudah tumbang. Bisa jadi sudah tumbang. Kalau dia mau turun di 26.400 ya berarti sudah final malahan. 26.300 siapa? Duh. Ini time frame 4 jam 26.300. 26.300 ini di bawah sini loh, ya drop. Kalau dia mau turun ke bawah sudah drop. Sudah sampai turun terus, terjun bebas. Nggak mungkin naik lagi, itu berat sekali.
Ya dipantau aja. Yang penting apa yang saya beli itu saya cuman itu belinya itu BTC Don ya sama ETH Don. Saya cicilnya di area 28.000 saya cicil kembali karena BTC Up saya kemarin kan sudah profit lumayan lah 30%-an ya 20 lebih ya BTC Up. Selamat ya buat BTC Up yang kemarin sudah scalping, selamat. Sekarang kemarin di 28.000 saya beli BTC Don ya. Terus nanti kalau seandainya dia naik lagi di 28.400 atau 28.200 itu sekitar areanya kurang lebih 0,76 sama 0,79 base zone-nya. Ya, malam Bang Calvin. Bikin galau sekarang. Iya, kalau saya secara pribadi saya melihat bukan market ini saat ini bukan turun. Karena apa? Ada yang aneh di dalam candle satu harinya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah candle satu harinya. Jadi candle satu harinya seharusnya kalau dia mau drop dia ekornya terbentuk. Ini ndak ada ekore, buntung. Namanya ular buntung. Gitu loh. Ya. BNB kemana ya Om? Loh harusnya take profit sih toh bro. Kamu dari 206 kemarin ndak kuat di 239 harusnya take profit. Terus diemin dulu aja boleh, kalau sudah terlanjur ya wis mendingan buat diemin aja nanti ke 247 ya. Candle kadal buntung. Jadi teman-teman ini buntung di sini kan dulu. Jadi nggak usah takut ya. Ini kalau dia mau bikin dari awal itu sudah hijau di atas ekornya kebalik. Lah ini ndak. Ini kebalikannya di atasnya buntung. Iya kalau ini ngebik ke atas. Gitu ya. Jadi gitu lihat candle itu malah seperti Bang BTC 10 juta kira-kira lumayan nggak Bang kalau profit. Loh jangan sekarang beli BTC. Saya itu enggak beli BTC. Jadi nanti malah kamu belinya, kalau saya secara pribadi sudah tidak beli reguler, koin reguler, saya belinya BTC Don. Ini nanti saya tinggal nunggu aja BTC di area MA99 ini saya beli lagi BTC Don. Jadi turun karena BTC akan turun sampai 21 November ke depan. Kalau dia ini nyentuh satu kali aja peng gitu ya ke atas itu drop. Besok beberapa itu bisa drop. Ya. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut. Saya melihat malah seperti itu. Jadi teman-teman, candle ini penting. Kalau polanya bentukannya buntung ini sesuatu, ya. Itu penting. Sama teman-teman di-crossin dengan ini RSI. Ini RSI-nya belum penuh full. Dia harusnya di atas ini dan belok seperti ini polanya. Dia belum full, ya. Jadi tidak usah takut. Saya malah melihat ini adalah sebuah prospek untuk terjadinya penaikan yang memiliki dentuman di atas. Dia kalau mau turun harusnya ini ekornya dibentuk dulu di awal. Baru dia nunjem ke bawah. Ya, gitu ya. Untuk BTC gitu. Yang saya lihat seperti itu. Terus untuk SRP ya ini SRP oke SRP. Nanti SRP, BNB juga ya. BNB kalau tadi ya ada yang tanya BNB gimana Om gini-gini. Nah, ini gini. Kalau BNB itu kan karena kamu sudah terlanjur ya, seharusnya buat take profit ini 2, 3, 4 ini kan mending take profit dulu harusnya kalau tidak kuat ya. Nah walaupun nanti akan naik, ini kan sudah terlanjur. Nanti kalaupun dia terjadi koreksi paling di 220 untuk BNB 220. Kalau terjadi koreksi paling dia nyentuh cuman ngepos saja di MA7 terus dia mantul ngewick ke atas. Kalau lihat bentukannya ini sama juga. Ini pola bentukannya kan sama. Ya.
ini namanya candle buntung ya, gitu ya. Jadi akan kemana targetnya, taruh aja nanti di 247 ya, kamu take profit margin yang awal dulu, kamu take profit, boleh take profit modalmu kan 206, nanti 247 jual aja modalnya. Terus yang running itu adalah yang marginnya aja running, kemungkinan bisa di 261 atau 285 kalau bisa beruntung ya, tapi kalau enggak ya jual lagi langsung, karena itu memang momentum saat ini cuman untuk menjaga biar asetnya tidak tergerus sebelum tumbang lagi lanjutan November sampai September sampai November gitu ya. BNB akan teknik scalping yang abang pakai apa? Teknik scalping yang saya pakai apa lagi Bang Alvin jenenge? Saya tuh bingung kalau ditanya gini ini. Oret-oretan bilangannya, oret-oretan Bang Toyib gitu terkenalnya, tekniknya namanya. Itu. Yang penting margin terus bilangnya Bang Calvin sama Bro Elin, mana Bro Elin nih? Gitu, oret-oretan yang penting cuan gitu ya. Makan toto aja kapan Om? Loh, aku tuh sering makan pecel warung ijo. Warung ijo itu sebentar, aku tuh ada pecel tuh dua. Warung ijo itu yang Pedurungan atau yang itu ya, yang Banjir Kanal Barat gitu ya. Jadi untuk SRP ini ngepost aja di sini tidak masalah untuk temprem 1 jamnya ya, tapi temprem 1 harinya juga santai aja lah SRP. Oh Banjir Kanal yo, wih enak wih, bener enak itu Banjir Kanal warung hijau itu enak banget. Saya suka itu Ramsey, bisa gurih sedep gitu ya, itu legend bener. Itu makanan ya wis enak, murah loh, bener. Makanan Semarang tuh ya, di Banjir Kanal Barat ya tuh dekat Pamularse dia, wah enak tenan tuh warung hijau. Untuk SRP tidak saya takut, menurut saya SRP akan naik sih harusnya. Lagi kira orangnya yang golek iki muncul iki elit global ya. Untuk malam ini biasanya sideways dulu apa naik malam. Kalau saya melihat itu ya bisa sideways, kalaupun dia naik tujuannya tetap sama 28.450. Kayaknya harusnya, karena kalau lihat di candlenya ini tidak masuk akal candlenya gitu loh. Jadi candlenya ini buntung, ini candle buntung gini, ini apa meh turun. Kalau dia mau turun ekornya terbentuk. Makasih Bro Elit. Nah, ini ya teman-teman, kalau yang mau join Telegram bisa itu ya, inbox untuk Telegramnya Bro Elit. Nanti bisa suruh masukin apa gini teman-teman, subscribe untuk YouTube Iwan Crypto biar tambah berkembang gitu ya. Setelah subscribe baru nanti itu screenshotin inbox ke Bro Elite Global, nanti bisa dimasukin ke grup Telegram. Kita cuman kuotanya terbatas untuk 500 orang gitu ya. Ya tunggu tengah malam ada bergerak, harusnya naik karena kalau dia mau itu harusnya ekor. Jadi kalau saya melihat bahwa ini akan ketarik, karena apa yang perlu teman-teman perhatikan adalah satu, RSI masih di tengah. Kedua, ini baloknya ini balok buntung. Ya, Bang Calvin ngomong kadal buntung. Ya, kadal buntung bilangnya. Jadi ini menurut saya cuma narik ke atas gitu malah. Harusnya kalau memang sukses dia harusnya ke 28.450 harusnya. Ya. Naik dulu harusnya. Gitu ya. Oke. Terus untuk SRP targetnya tetap sama, itu adalah 063 dan 073 di sini targetnya. Ini bisa di take profit marginnya saja kalau untuk SRP, karena gini teman-teman, kalau untuk SRP ini kenapa kok take profitnya marginnya aja, tapi secara
RSE memang kurang bagus sih karena sudah tinggi segini, ini juga cukup jadi masalah ini. Tapi apakah dia akan turun lagi, ya pantau aja lah untuk SRP. Kalau menurut saya secara pribadi untuk SRP itu tugasnya adalah untuk long term, spotmu itu untuk long term. 2025 itu bisa prospek gitu ya. Jadi kalaupun nanti naik lah, itu contoh kayak Bro Edi itu 08, ya di take profit marginnya aja, modalnya biarin ya teman-teman, biar holder SRP di sini banyak holder SRP ya, biar stabil juga harganya gitu ya. Makanya saya tagkan tuh SRP Army, SRP tujuannya untuk apa ya, karena di room CPT Army ini juga masuk apa, ada pause holder sejatinya itu Bro Edi Sunawan tuh itu berapa itu ya, berapa hektar itu pohon kelapa itu digadein semua loh, sudah cuman buat beli SRP tok bilangnya gitu. Iya bro. Bro Bang Kawin, Bro Edi ini surung ke kabeh ngomongnya, disuruh ke kabeh loh itu buat beli SRP itu ya. Itu kelihatan nariknya, kelihatan nih, teman-teman akhirnya kelihatan ya, ini prosesnya seperti ini kita akan belajar sesuatu bagaimana membaca candle dalam sebuah momentum. Ini kita dalam proses ini kita akan belajar sesuatu. Ini lihat teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Kenapa kok saya bilang bahwa dia akan narik ke atas? Satu yang perlu teman-teman perhatikan, ketika dia panjang seperti ini, seharusnya kalau dia sudah berhenti dan mau terjadi penumbangan market, dia harusnya membentukkan yang namanya ekor dulu di atas hijau, baru kepukul ke bawah. Tapi kalau yang terjadi itu sebaliknya, teman-teman perlu curiga bahwa market itu akan mengalami sebuah pembalikan arah. Jadi ya, ini belajar sesuatu ya hari ini. Kita akan melihat bahwa market itu seperti itu. Nanti teman-teman bisa dipelajari, ketika besok terjadi hal seperti itu, jangan takut, tapi malah berpikir sebaliknya. Itu yang saya pikirkan di dalam melihat market. Hati-hati om, nanti jadi paus bunuh. Kuwi wis disurungke kabeh lho. Sak wit-wite degan lho. Aku ambil lagi. Orientasi ya, gitu ya. Ini satu pengalaman yang cukup baik untuk teman-teman di masa depan. Kita belajar sesuatu itu dari satu candle time frame harian. Aja wedi ana kur. Aduh. Ya, makasih. Siapa itu tadi? MPU TRC Memewan Siu boleh bantu pantau ya. Habis ini nanti saya ya, bentar, itu yang antri masih ada banyak. Jadi untuk SRP seperti itu ya, 63 dan 73. Kalau sesuai dengan seperti yang Bro Edi Sunawan pengenin ya, di sini bukan di $8 tapi bukan di 0,8 tapi di 0,79 atau 78 itu ada. Ya, BTC mau ke atas, naik ke atas, dan makanya kan tidak usah takut gitu ya. Shiba mesti habis ini ya, oke. Itu loh, soalnya itu hati-hati loh kalau sudah minta itu. Tuh kalau yang Bro Elite di ini ya, teman-teman kalau yang mau gabung di grup Telegram, inbox ke itu yang ke Bro Elite. Lho iki apa meneh iki? Aku buka Shiba udah dikoyong ini iki.
Iki Shiba ini nopo iki? Ya, sebentar ya teman-teman. Aku buka Shiba. Kenapa jadi gini? Oh alah, mbuh kenapa? Sama yang perlu teman-teman perhatikan, ya, kalau buat teman-teman semua yang pengen gabung di grup Telegram bisa itu ya, subscribe untuk YouTube Iwan Crypto. Jadi teman-teman bisa ini, teman-teman subscribe aja untuk Iwan Crypto seperti ini. Ini ya. Ini ya, teman-teman. Ini yang di YouTube-nya ini, teman-teman. Teman-teman bisa subscribe. Di sini kita itu ya, download semua yang live di sini. Jadi teman-teman untuk siaran tidak bisa live lihat live ya, bisa lihat di YouTube ini. Teman-teman jangan lupa subscribe dan ditonton dan di share ya, teman-teman, biar berkembang. Terima kasih sudah ada 342 subscriber, biar kita next time bisa juga live di YouTube. Gitu ya. Teman-teman, terima kasih buat supportnya selama ini. Kita akan buka untuk untuk Telegram, kita akan buka untuk 500 maksimal anggota. Saat ini kita buka 500 dulu aja untuk anggota untuk CBD. Siap-siap jual mobil. Shiba ya, Shiba ya, oke, habis ini RP1 bisa ya Om. Kalau halving bisa. Kalau halving maksudnya 2025 nya kan bisa. Itu Shiba ini, jadi teman-teman, ini harga terbaiknya Shiba. Saya itu pernah jadi Shiba Army, jadi saya itu sebenarnya harga bottomnya dia itu 0,5 sebenarnya. Ini di sini. Ini karena saya itu dulu itu Shiba Army 0,5 ini. Ya 55 ini sudah termurah gitu kan. Jadi kalau teman-teman kemarin hari tanggal berapa itu, ini sudah dapat ini susah untuk dijebol lagi. Ini sampai nanti Februari itu belum kaluan jebol ini. Ya. 0,5 berapa ini? Ini belum karuan jebol ini. Ini kalau saya Shiba ini targetnya seperti apa? Jadi momentum Shiba ini tetap sama, dia akan memberikan satu persiapan dari halving itu. Nah, ini tergantung apakah dia nanti naik dulu baru dia tumbang di sini, baru dinaikin lagi, kasih momentum, dihajar lagi, baru. Ini yang saya lihat untuk market untuk Shiba di masa mendatang. Ini cuy ya pokoknya. Kurang lebih seperti ini polanya. Antara ini mau dinaikin dulu atau tidak, atau dia langsung tumbang langsung di sini, tergantung BTC-nya. Tapi umpamanya BTC-nya harusnya BTC tidak langsung sehari ini selesai. Menurut saya masih ada pertarungan nanti di MA99, itu cukup lama sampai berhari-hari. Nanti pertarungannya BTC itu di mana? Di sini. Ini belum tentu di 28450 selesai loh, ya teman-teman. Bisa jadi ini nanti pertarungan di sini nih loh. Ini panjang di sini. Sampai akhirnya tumbang. Bisa. Ini nanti ada set B-nya di sini, area ini. Masih ada pertarungannya. Jadi masih jauh lah sebetulnya. Kalau saya secara pribadi tumbangnya masih kemungkinan ya. Bisa jadi tanggal-tanggal 10. Tanggal-tanggal 10 ke atas. Itu mulai bahaya. Ya. Alasan pilih gal apa? Alasan pilih gal sebenarnya proyeknya dari DAO. Bagus. DAO ya, Bang Kavin ya, gal itu ya. Proyeknya bagus. Satu, yang membuat saya memilih gal itu karena sudah minus 99%
Jadi produk yang sudah minus di Binance pada listing baru itu adalah GAL, itu kan baru ASEAN GAL. Itu sudah minus 99% dari $200 menjadi $1. Yang ngapain enggak kita beli? Beli aja, simpan $50-mu, biarkan itu diemin aja, nanti lihat setelah halving kamu akan ngerti bahwa itu akan menjadi sesuatu, moga-moga menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Itu kalau saya lihat koin saat ini yang prospek GAL, SRP GAL gitu. Tapi kalau untuk GAL jangan lebih dari 50 ya $100 ya, karena itu kan koin kita belum tahu gitu ya. Jadi kalau itu resikonya ada, bukan berarti tidak ada ya. Untuk GAL ya, semua ada resikonya, tapi minimal kamu sudah di korting 99%. Bisa ke 30 BTC bisa ke 28.500 bisa. Kalau kayak aku nggak suka post apapun, tapi hampir setiap iya benar, Project GAL harusnya termasuk dalam 50 kali diprediksi gitu. Ya gitu ya, tuh Bang Calvin tuh menjawab tuh ya. Jadi untuk GAL itu sudah dijawab dengan Bang Calvin ya. Om jurang sampai kapan? Om terjun sampai kapan kira-kira? Loh ini naik dulu, belum turun, ini naik dulu. Orang yang sudah panik aja ini, sudah panik aja orang. Ya belum tahu nih, nanti lihat aja. Kalau saya melihat bahwa marketnya saat ini bukan penurunan, karena gini loh teman-teman perlu perhatikan. Ini nanti finishnya dulu aja jam. Makasih Bro Ar. Ini finishnya aja nanti tempo 4 jam ya, berapa gitu ya. Kalau saya melihat di time frame 1 hari ini yang saya pantau itu, makanya kestabilan market itu adalah di time frame 1 hari. Yang perlu teman perhatikan adalah itu adalah thank you ABCDE. Satu ini candle ini tidak ada ekornya. Jadi ini akan narik ke atas biasanya dengan candle pola seperti ini. Sedangkan RSI sendiri itu belum full di time frame 1 hari. Jadi potensi untuk naik itu sangat tinggi. Jadi tidak usah tergesa-gesa bahwa candle merah itu pasti drop. Polanya apa? Candlenya apa? Kalau candlenya mau turun, dia ekornya di atas. Itu terbentuk dari awal. Harusnya itu sinyal. Ya tapi pantau aja ya. GAL kemarin ada airdrop. Wah kalau untuk airdrop jangan. Kenapa itu? Kalau airdrop yang dari Binance tidak apa-apa. Dan Binance launching Binance koreksi sehat ya, koreksi sehat betul. Pak Edi Senawan Beruda itu betul pas. Grup tele kita buka sinyal ya. Grup kita buat belajar, bukan buat copy trade ya, bukan buat copy trade maksudnya, betul gitu. Orang yang BDC domin bottom ya. Bro Ar itu malah yang bikinin itu Bro Kasa. Bro Ar itu malah yang bikinin